Dia juga membranding milenial, Ya. pakai kaos, Ya, pakai ya, apa yang ada akhirnya membuat abah segala brandingnya kan pakai TikTok segala itu sehingga disebut abah. Anak-anak milenial juga ada menyukainya, kalangan K-pop juga menjadikan dia idola dan seterusnya kan gitu. Artinya pada tahap itu saya nggak tahu apakah nanti itu menjadi modal, tapi paling tidak agak terbentuk gitu kan kalau itu kalau Anies ya. Lalu Anda melihat kalau Prabowo sekarang kan lain nih, nggak Soekarno lagi sekarang, nih. Prabowo sekarang Berhasil itu, apanya nih? Brandingnya nih, kita ngomong branding aja dulu. kalau dari branding performance penampilan dengan uniform sih biasa aja, ya kan? Tetapi yang menjadi viral itu kan justru branding gemoy itu. Ya, saat ini kan seakan-akan orang yang gemesin, relax, ya, nari-nari gitu ya kan, nari-nari. ya. Ya itu adalah branding. Nah sekarang kalau kita bicara Ganjar sepertinya mengikuti branding yang dilakukan, branding performance yang dilakukan oleh Jokowi dulu, kerakyatan. Nah, lari-lari. Ya, itu masuk belusukan gitu. Meskipun nggak sampai gorong-gorong lah, ya. Bung Adi, kita ngomong citra. Citra itu kan kalau Anda akrabnya kan nama piala di dalam Festival Film Indonesia ya. Ya. Di dalam perfilman citra itu kan film dan lagu yang syairnya ditulis oleh Osmar Ismail ya. Sering orang mengatakan citra itu adalah bayangan atau image. Di dalam politik kita kemudian muncul istilah pencitraan. Jadi citra itu menjadi kosakata bahasa Indonesia yang mulainya dari dipopulerkan lewat film tadi dan sekarang orang sering pencitraan itu sebagai bagian dari membranding gitu ya. Saya ingat tahun 2019 waktu pemilu yang lalu, waktu itu Erick Thohir menjadi ketua tim sukses Jokowi. Dalam satu statementnya di publik, di media massa, dia mengatakan yang penting itu adalah kemasannya, brandingnya. Jadi dalam berkampanye, dalam menjual gagasan untuk merebut hati rakyat itu yang. Nah, apakah Anda juga melihat pembrandingan atau pencitraan pada hari ini oleh para calon pemimpin, dalam hal ini calon presiden dan wakil presiden, itu sudah menemukan citranya belum, brandingnya belum, sudah terbentuk belum? Nah, kalau kesan Anda gimana? Jadi begini, kalau kita bicara branding, kalau kita kembali ke film itu kan bagaimana performance itu membuat orang percaya. Iya. Ya kan? Nah, kemudian performance ini perlu disiasati sehingga branding performance-nya muncul. Iya, makanya ya kan? yang saya tanyakan, setelah ini kan udah mau deket nih, Pilpres. Paling tidak capres-capres ini dan wakilnya itu kan sudah membranding sekian bulan namanya. Sudah ketemu belum? Maksud saya yang terkesan oleh Anda, nanti saya juga berpendapat. Kalau hasil branding itu gimana? Kalau saya bilang sih mereka masih mencoba, masih mencari-cari. Jadi branding itu belum menjadi identitas. Anda belum? Belum. Misalnya kalau pasangan Anies, ya kita lihat, kita balik ke dulu. Dulu yang namanya Prabowo waktu beberapa tahun yang lalu kan dia di branding, saya kalau membranding oleh Permadi waktu itu, mengikuti gaya dan perform Soekarno, sehingga dia disebut Bung Kecil, ya kan, pakai baju safari, pakai baju yang seragam, misalnya putih-putih, ya kan, warna kaki, ya kan, pakai peci gitu untuk kemudian naik kuda. Nah, itu kan untuk mendapatkan branding sosok Soekarno ada di beliau, kan begitu. Nah, tetapi sekarang kan brandingnya berubah. Ya, sudah ketemu belum? Belum, apalagi dengan adanya gemoy segala macam. Ini mencoba upaya untuk membranding sehingga orang suka, sehingga orang
Iya, punya identitas, punya identifikasi. Oh, bukankah begini? Dulu kan membranding sebagai Soekarno gitu ya. Ya. Kan berhasil. Oh iya, kalau pilih pemimpin yang kayak Soekarno, pidatonya begini, keras, anti asing. Dan sebagainya, sebenarnya kan kayak Soekarno tuh pidatonya juga kayak begitu. Nah, kemudian kita compare dengan brandingnya Jokowi, kerakyatan. Nah, waktu itu. Ya kan, kerakyatan. Belusukan. Masuk gorong-gorong. Tidak pakai uniform resmi, pakai baju putih, lengan digulung, baju lepas. Di salah satu beliau ditulis tuh, harga bajunya cuma sekian, sepatunya cuma itu kan sekian. branding, performance. Ya kan berhasil waktu itu. Ya kan? Jokowi berhasil sebagai. Sehingga itu menjadi panutan, banyak orang mengikuti itu. Rakyat adalah kita, Jokowi adalah kita adalah Jokowi gitu kan, sehingga dan berhasil menang lah itu. Ya, kalau kita bicara Anies kan muncul belakangan menjadi calon presiden kan, sehingga saya nggak tahu apakah dia branding atau tidak, tapi kesannya itu kan akademisi, kesannya itu. Berarti Anda sudah melihat dong, ada hasilnya dong. Ya, melihat. Ya, branding yang itu. Saya tanyakan itu pendapat Anda sekarang ini, mereka sudah kesan Anda gampangnya gitu. Kesan Anda sekarang ini kalau melihat pasangan Amin itu brandingnya kayak apa? Tadi kan Anda bisa menjelaskan tuh, brandingnya Prabowo dulu Soekarno gini, ya kalah. Tapi itu soal lain ya. Brandingnya Jokowi ini kerakyatan gini-gini menang, kan gitu. Ketemu brandingnya. Nah, setelah Pilpres berjalan sekian bulan, ini Anda sempat bisa melihat branding ini benar-benar tercipta nggak? Ya lumayan tercipta kalau saya bilang, lumayan tercipta. Seperti Anies misalnya dengan jas, baju putih, pakai dasi, pakai pici, ya kan. Kadang-kadang dia muncul di kalangan agama dengan masuk ke dalam kostum yang disesuaikan dengan tempat, ya kan. Agamis lah ya, branding seorang yang agamis, akademisi, intelektual, formal. Ya, kalau Ganjar entar dulu satu persatu. Ya, apalagi branding tuh. Nah, Anies tadi brandingnya begitu, terus ada acara-acara yang sebenarnya awalnya brandingnya formal, akademis, santuy gitu kan, dengan pakaian yang penuh etik, kira-kira gitulah, dengan basa-basinya yang sistematis dan sebagainya. Ya kan, itu yang tercipta untuk sementara ini gitu kan. Lalu kemudian belakangan kan menyusul juga, dia juga membranding milenial, pakai kaos, pakai yang akhirnya membuat abah segala, brandingnya kan pakai TikTok segala itu, sehingga disebut abah. Anak-anak milenial juga ada menyukainya, kalangan K-pop juga menjadikan dia idola dan seterusnya, kan gitu. Artinya pada tahap itu saya nggak tahu apakah nanti itu menjadi modal, tapi paling tidak agak terbentuk gitu kan, kalau Anies ya. Lalu Anda melihat kalau Prabowo sekarang kan lain nih, nggak Soekarno lagi sekarang, nih. Prabowo sekarang berhasil apanya nih? Brandingnya nih, kita ngomong branding aja dulu. Kalau dari branding performance penampilan dengan uniform sih biasa aja, ya kan? Tetapi yang menjadi viral itu kan justru branding gemoy itu. Saat ini kan seakan-akan orang yang relax, nari-nari gitu ya kan, nari-nari. Ya itu adalah branding. Nah, sekarang kalau kita bicara Ganjar sepertinya mengikuti branding yang dilakukan, branding performance yang dilakukan oleh Jokowi dulu. Kerakyatan. Nah, lari-lari. Ya, itu masuk belusukan gitu. Meskipun nggak sampai gorong-gorong lah, ya. Nah, ini kan berarti agak lain nih kan, satu paslon dengan paslon lainnya. Ya, ada 3 warna. Berarti Anda nangkep dong. Maksudnya sekarang ini sudah terbentuk dong brandingnya. Nah, berhasil atau tidak saya nggak tahu. Tapi upaya membentuk itu bukan berhasil nanti dia sukses. Ini berhasil membentuk branding tadi loh. Oh iya, ya itu yang saya bilang, berhasil atau tidak membentuk branding itu juga sesuatu yang perlu dikaji gitu. Tetapi paling tidak mereka berusaha tampil beda satu sama lain. Ya kan? Karena itu bagian dari how to brand a performance. Ya kan? Pencitraan tadi ya kan? Gitu. Iya kan? Iya, maksud saya itu bahwa politik itu tidak lepas dari pencitraan, dari branding, dari kesan, dari merek yang ingin dia bentuk. Nah, sampai mendekati pencoblosan 14 Februari nanti,
saya gitu kan, saya tadi kan nanya ke Anda, kalau saya juga menangkap hampir sama lah ya. Jadi sampai pada ini beberapa minggu sebelum itu kan terbranding nih tadi Anies Mohaimin ya, formal, akademis, intelek, lalu ditambah belakangan disusul dengan anak muda, kebebasan, berkreasi, kebebasan berdebat dan sebagainya. Brandingnya kan itu kadang-kadang ikut juga dia karena khawatir barangkali branding itu tidak cukup, maka kadang-kadang belusukan juga ke pasar. Kan ini bukan branding awalnya dia, gitu kan? Nah, terus kalau Prabowo yang kontestasi ini kan berbeda dengan dulu yang Soekarno, ada kayak Diponegoro, ada apa, sekarang kan lebih orang tua tapi yang memahami anak muda, gemulai, nari-nari, ya kan, terus bercanda-canda. Kesan rileks lah, artinya riang gembira. Riang gembira, damai, gitu kan, persatuan, kan, kompromi, gitu kan, dibantu oleh Gibran yang memang dari awal juga pencitraannya karena memang dia seperti itu. Dia tidak membangun pencitraan karena Gibran itu memang lahir dari generasi milenial, jadi yang memang pakaiannya, penampilannya secara perform iyalah branding tampil itu kan perlu. Jadi begini, kalau saya melihatnya begini, bedanya film sama pilpres itu ada yang menarik. Kalau di film kan ada antagonis, ada protagonis, ya kan? Kalau di pilpres harus protagonis. Karena kalau antagonis nanti orang nggak suka. Kebalik dong? Ya, enggak dong. Oh iya. Iya dong. Antagonis. Orang nggak suka. Iya, semua branding ini, semua pencitraan ini di dalam rangka supaya rakyat melihatnya mereka sebagai protagonis, bukan antagonis, gitu kan. Nah, tadi sama. Kalau Ganjar Mahfud adalah pahlawan dari rakyat. Itu yang branding kan gitu kan? Ya. Yang dekat kayak Mahfud ya dengan pakaian Maduranya ya kan? Makanya Mahfud kan semula orang formal, belakangan ini karena mengikuti branding tadi, saya kira ya, mengikuti branding tentang kerakyatan itu, maka narasinya sekarang juga lebih kerakyatan dibanding formal sistematik sebagai profesor gitu ya. Maka bahkan belakangan kan lebih mengedepankan saya ini orang Madura dengan egaliternya dan sebagainya. Nah, kalau Ganjar memang dari awal di branding itu ya kan. Nah, dari tadi kan Anda bilang semua branding ini apapun itu kan untuk menarik simpatik, ya, membuat orang suka, untuk menjadi protagonis. Ya. Kira-kira dari ketiga branding yang berbeda-beda tadi, tingkat keberhasilan dalam bentuk branding, maksudnya ukuran keberhasilan itu adalah yang kira-kira mereka bisa nampak sebagai pahlawan. Nah, itu kira-kira ada. Jadi begini, kalau kita branding performance, bagaimana tampilan kita itu menjadi originalitas kita, gitu loh. Karena kalau dia tidak original, lahir dari hati, pikiran dan nurani kita, maka itu akan kelihatan tidak pas. Artinya brandingnya nggak berhasil. Brandingnya nggak berhasil. Kalau branding itu dianggap oleh masyarakat atau kita itu hanya pencitraan, bukan otentik, bukan original, berarti bangunan branding itu, bangunan pencitraan itu kurang berhasil dong. Kurang berhasil karena begini, sebetulnya branding itu tidak perlu kalau menurut saya. Tampil aja jujur apa adanya sebagaimana milik Anda, sehingga itu akan lebih rileks, itu akan lebih tidak ada kepura-puraan, tidak ada keinginan untuk membentuk ini loh saya begini, saya begitu. Karena apa? Kemurnian itu jauh lebih tinggi, lebih mahal nilainya. Kalau kira-kira yang branding yang mencitrakan diri apa adanya, jujur, otentik, gitu ada nggak dari tiga paslon itu? Paling tidak gini loh, tadi kan brandingnya ada, tapi yang kemudian lebih mendekati maksud Anda sebenarnya yang tampil apa adanya, otentik. Kalau saya melihat tampil apa adanya sesuai dengan tempat, waktu dan tempat, saya melihat justru Anies itu lebih original. Tampilannya lebih original. Bukan waktu dan tempat, maksud saya sesuai dengan karakter sehari-hari yang tadi loh, yang ditemukan gitu ya. Iya. Jadi tidak ada upaya supaya disebut mewakili milenial terus bergaya milenial. Nah, maksud saya gitu. Tapi memang dasarnya ya seperti itu, tiba-tiba diterima oleh itu. Tapi ada sepakat ya bahwa pencitraan ini menurut saya sudah pasti diskenariokan, dikonsep
oleh tim sukses. Iya, tampilan itu memang didesain. Didesain Pak. Tampilan itu harus didesain. Pakaiannya, cara bicaranya, cara menyikapi, itu semua harus didesain. Tetapi desain itu bisa menyatu kalau sesuai dengan hati, jiwa dan pikiran. Maksudnya menyatu itu kan bisa diterima masyarakat dan kalau menyatu itu kan akan sampainya berbeda. Iya, karena dulu kan sampai bajunya Ganjar itu didesain yang garis-garis, tapi nggak dipakai kalau dulu Jokowi kotak-kotak, yang Prabowo yang bajunya Soekarno, gitu kan. Itu baru baju, belum nanti gaya ngomong, gaya penampilan, terus narasi-narasi dan sebagainya. Nah, tapi Anda sepakat ya bahwa semuanya itu pencitraan. Sejauh pencitraan itu tidak bertentangan jauh dengan gaya dia yang sesungguhnya, maka tidak ada masalah. Tetapi yang repot kan kalau itu bertentangan dengan originalitas karakter. Nah, ini kan jadi repot. Jadi dengan 3 paslon ini kita nggak bicara siapa programnya paling bagus. Yang menurut Anda, kita kan bukan pembahas politik. Kita bahas politik ini, cuma kita bahas branding, pencitraan. Kali ini kita bahas branding. Dari kira-kira yang dengan tiga branding atau 3 pencitraan yang mereka lakukan. Nah, ini kira-kira yang mendekati kebutuhan Indonesia, kebutuhan pemimpin Indonesia pada hari ini dengan berbagai dinamikanya, karakternya dan sebagainya. Ini kira-kira yang bisa menyelamatkan Indonesia 5 tahun ke depan ini branding yang mana? Nah, ini sesuatu yang masih perlu saya pelajari lebih jauh. Nanti kita dikira mendukung berpihak lagi ya. Salah. Kita tidak mendukung, tapi kita akan memilih. Siapa yang kita pilih nanti 14 Februari. Kita tidak mendukung ketiga-tiganya, tetapi kita akan memilih salah satu. Itu kira-kira sikap kita seperti itu. Kita mengulas mereka sesuai dengan subjektivitas kita. Tapi saya seperti biasa di kalender saya akan saya bacakan. Bung Adi, dengerin. Ini hadis ini. Hadis ya. Sesungguhnya seorang pemimpin ibarat sebuah perisai yang digunakan untuk bertempur dan menjadi pelindung. Nah, pemimpin itu harus perisai dan pelindung ya. Jika melaksanakan tugas dengan bertakwa kepada Allah dan berlaku adil, dia akan mendapat anugerah atau pahala. Nah, ini dari HR Muslim Bukhari. Nah, bagusnya tadi pencitraan nggak usah terlalu berlebih-lebihan, tetapi lebih otentik. Pemimpin yang dibutuhkan adalah yang mampu menjadi perisai dan sekaligus menjadi pelindung bagi rakyat Indonesia. Nanti kita pilih 14 Februari. Itu kira-kira.